Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadits atau kama qala. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatidz, jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah, segenap pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah ingkang sangat kawula taati kama mulyakaken, hadirin hadirat yang berbahagia. Untuk pertama kali mari kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji firman Allah, termasuk mengkaji hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana talabul ilmi ini adalah kewajiban fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mudah-mudahan dengan niatan kita li'ilali kalimatillah dicatat oleh Allah sebagai amalan solihah yang mana nanti akan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, pelajaran kepada kita semua, agar kita bisa itba kepada beliau dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kali, mari sebelum mulai kajian kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan Ummul Quran bacaan suratul Fatihah menika saged barokai dumateng kula panjenengan sedaya lan ugi dumateng ahli kubur kula panjenengan sedaya, guru-guru kula panjenengan sedaya, wabil khusus dumateng jamaah ingkang infak sedekah di Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan sedekahnya, infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kemarin yang ikut kurban baik yang ikut maupun yang belum, insyaallah tahun depan mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan solihah yang nantinya insyaallah pengorbanan kita akan diperhitungkan oleh Allah dan diberikan, yaitu Jannatun Naim, surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أرواح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح جميع الأولياء التسعة في بلوجه ومدره وإلى أرواح جميع الملائكة سبع السماوات خصوصا إلى سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا ولمن اجتمعنا هنا بسبب ولأجله ونخص خاصة engkang guru-guru kula panjenengan sedaya ingkang telah mengajarkan kepada kita semua ingkang sampun sumari mugi mendapatkan ampunan dening Allah Subhanahu wa taala. Jami' ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Wa nakhusu khosatan dumateng jamaah engkang mungkin barangkali ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit nggih, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi barangkali ada sesuatu permasalahan di dalam bulan-bulan ini ataupun hari-hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan ya ja'allahu makhraja, jalan keluar, solusi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih mengkaji mengenai yaitu keutamaan orang-orang yang melakukan inggih menika fadilai azan lan iqamah. Jadi azan yang sering kita lakukan nggih, yang jelas harus sesuai dengan nopo yang sempurna makharijul hurufnya. Jadi banyak teman-teman kita lafzul jalalah, ada yang dibaca tafkhim tebal, ada yang dibaca tarqiq tipis. Terus contohnya lafzul jalalah yang dibaca tafkhim ataupun tebal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti lafzul jalalah tafkhim. Jadi ada dua, ada lafzul jalalah cirinya kalau didahului fathah atau dhamma itu dibaca tebal, Allahu. Jadi atau dhamma misalnya yadullahi, kalau didahului kasrah dibaca tipis, tarqiq billahi, contohnya ngaten. Lah lafadz adzan menika nggih termasuk harus sesuai dengan huruf-huruf yang ada. Jangan sampai kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh diwasul tapi harus sesuai, ngoten nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar, Allah, roknya fathah, ngoten nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngoten nggih. Jangan sampai ada yang kelihatan nggak kelihatan
alifnya. Allahu Akbar, mboten Allah. Nah, itu penting ngoten nggih. Kelihatannya sederhana, tapi itu juga harus ditashihkan, harus ditahsin bacaannya. Nggih, lajeng yang sering kita ketahui nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roknya tafkhim, mboten akbar. Nggih, utawa akbar. Ngoten nggih, akbar. Ngoten nggih. Terus mantun Allahu Akbar napa? Asyhadu an la ilaha, nggih, asyhadu alla, jangan sampai lanya dibaca pendek, itu mad jaiz mufasil. Asyhadu alla ilaha illallah, terkadang haknya hilang, nggih, contohnya asyhadu alla ilaha illallah, haknya hilang, nggih. Lah kalau sudah hurufnya dikurangi atau tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, nggih, berarti kurang tepat. Padahal adzan ini adalah sebagai undangan para muslimin muslimat untuk datang kepada Allah dengan wasilah baik musola ataupun masjid. Ngoten nggih. Seringkali kita mendengar asyhadu alla, ngeten, asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten nggih. Jadi asyhadu alla, Allah. Nah, niku kan idgham bila gunnya, nun ketemu lam, Allah. Jadi bukan anla, jadi masuk ke huruf lamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha, nah niku ilahnya mat tabi'i. Ilah kadang dibaca panjang, ilaha illallah. Berarti perlu digurukan niki ngoten nggih. Apalagi masjid yang semoga ini, monggo sareng-sareng kita belajar nanti ngoten nggih. Lajeng asyhadu an la ilaha illallah. Boleh ngoten nggih. Karena apa? Karena mad adid li sukun berarti napa niku mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. 6 alif atau 3 harokat ngoten nggih. Jadi kemudian asyhadu anna Muhammad, seringkali gunnanya tidak dibaca. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, terus diulangi malih. Asyhadu anna Muhammadan, berarti nun tasdidnya hilang, mim tasdidnya hilang. Ah niki mari kita gurukan. Ngoten nggih. Terus mantun niku napa? Hayya 'alas shalah. Boleh nggih. Hayya 'alas shalah, so. Jangan sampai hayya 'alas salah seperti shotnya dibaca sin. Nah, hati-hati. As-shalah, hayya 'alas shalah. Ini termasuk asy-syamsiyah. Jadi al bertemu huruf syamsiyah. Hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Ha bukan ha. Yang sering kita dengarkan apa? Hayya 'alal falah. Ha dibaca ha, sudah beda artinya. Ngoten nggih. Hayya 'alal falah. Lah, falah nggih. Lajeng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh di napa? Allahu Akbar, Allah, atau langsung diwasolkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, itu mari kita gurukan supados sesuai dengan makharijul hurufnya. Kemudian apa keistimewaannya muadzin? Allah memberikan apa? Pembalasan apa kepada orang-orang yang muadzin ini? Kemarin kan ada orang yang dari Syam bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, akhbirni, ya Allah berilah kami kepada kabar untuk kami ya Allah, apa amalan apa, perbuatan apa yang bisa mendatangkan atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan napa nika?
kun muadzinan, ngoten nggih. Jadilah kamu muadzin. Nggih, kan muadzin ini adalah seseorang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ngoten nggih, muadzin ini mungkin nggih napa istilah bahasanya, mungkin suaranya kurang lantang dan sebagainya, tapi ada niatan karena memang ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan saja. Ngoten nggih, lama kelamaan insyaallah Allah akan memberikan anugerah itu dengan suara yang lantang dan yang bagus, bitahoni, dengan keindahan tersendiri. Kemudian baginda Rasulullah nggih ditanyai lagi, fa illam utik ya Rasulullah, fa illam utik, kalau misalnya kami tidak mampu, apa yang kami lakukan ya Allah? Nggih, kun imamaka, jadilah imam kaum kamu, jadilah imam. Ngoten nggih yang sering kita bahas kemarin itu, jadilah imam. Kemudian bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, andaikan kami lam utik ya Rasulullah, andaikan kami tidak mampu menjadi imam, maka apa yang dikatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, rebutlah saf yang paling depan. 3 amalan inilah yang nantinya akan dibalas oleh Allah, Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sekarang bagaimana fadilahnya orang-orang yang melakukan muadzin atau melantunkan azan itu? Nggih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anna nabiyya lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzinun, nggih, yughfaru lil muadzini, yaitu Allah akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan azan ataupun seorang muadzin, madda sautahi walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Dan Allah akan memberikan pahala sebatas panjangnya sampai di mana, misalnya pengeras suara ini, misalnya sampai di daerah 1 kilo, loh adanya siapa ini? Dan itu Allah akan memberikan pengampunan sejauh orang yang mendengarkan azan itu. Dalam arti sudah jelas banyak dosa-dosa yang diampuni, khususnya orang-orang yang muadzin. Ngoten nggih. Kemudian walahulan tetep kaduwe muadzin ajri, nggih, utawi sapa ganjarane wong muadzin niku, man shalla, yaitu wong kang salat, ma'ahu ing dalem sertane muadzin, min ghairi ayyang qusa, nggih, termasuk saking tanpa yento kurang, min ujurihim, khali tetap saking ganjaran iman, syai'un apa suwiji-wiji. Napa maksudnya? Muadzin iki nggadahi keutamaan, nggih. Sinten biasanya? Berapa orang yai sing adzan mriki? Biasanya banyak nggih. Setiap adzan niku yang dilakukan, kemudian ada jamaah berapa shaf niku. Muadzin ini dapat pahalanya orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, beliau dapat tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang sholat berjamaah tadi. Nggih. Kalau seperti ini bagaimana? Mungkin rebutan ya adzan. Luar biasa. Mari kita lakukan. Ini yang dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nggih, Abu Laits As-Samarqandi. Jadi itu salah satu diantaranya keutamaan, yaitu orang-orang yang melakukan adzan atau muadzin. Terus di samping dia dijamin di surganya Allah Subhanahu wa taala, nggih, termasuk Bilal bin Rabah kan ngoten nggih. Jadi diberikan kedudukan nopo kemawon, dia nyaman dengan muadzinnya. Karena istiqomah inilah yang beliau nggih diketahui oleh Rasulullah Muhammad SAW, tahu trompannya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomah melakukan yang namanya muadzin. Kemudian wa an Sa'd bin Waqqas radhiyallahu taala an Khawlata bintil Hakam Sulamiyati qalat
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih pun muadzin selesai. Sakmakin ada keutamaan, nggih, keutamaan disebutkan di sini wa an Sa'd bin Abi Waqqas, saking Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala an, mugi ngridhoi sapa Allah dumateng Sa'ad bin Abi Waqqas, an Haulata nggih bintil Hakam, saking Haulata bintil Hakam as-Sulamiyati, saking negeri Sulamiyah, qalat dawuh sapa Haula, qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niki monggo niki bagus sekali niki nggih. Al maridhu utawi wong kang lara, dhaifullahi, inggih menika termasuk tamune Gusti Allah. Madama selagine langgeng sapa marid, fi maradhihi iku tetep ing dalem larane marid, yurfa'u den unggahake lahu krana marid kulla yaumin ing dalam saben-saben dina amalu sab'ina syahidan, apa amal 7 tahun inggih menika termasuk syahidan, meninggal dalam keadaan syahid, atawin pahalanya orang-orang yang syahid, mati syahid. Fa in afahu min maradhihi, jadi niki orang yang sakit, jadi bisa dipakai untuk nopo tazkirah dumateng kita sedaya nggih. Orang sakit itu disebutkan di sini adalah dhaifullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala nggih. Mungkin kita sudah pernah mengalami sakit nggih. Mungkin berusaha ke sana kemari tidak kunjung sembuh, kok masih sakit mawon. Ingatlah bahwa panjenengan adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mpun sampai ngersul loh, ya Allah, pun teng dokteran, pun teng ini para kiai asatid kok tasik sakit mawon Gusti. Padahal kula kepingin jamaah enten sing ngoten, kinten-kinten nggih. Mboten masalah jamaah niki, tapi jenengan ridho napa mboten diberikan oleh Allah sebagai ataupun ganjaran sakit. Terkadang orang tidak sabar dengan kondisi diberikan oleh Allah itu sakit. Padahal orang sakit ini dikatakan di sini al-maridhu dhaifullahi madama fi maradhihi yurfa'u lahu kulla yaumin amalu sab'ina syahidan. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih termasuk napa? Teng mriki amal sab'ina syahidan, yaitu 7 tahun, yaitu pahalanya orang-orang yang mati syahid. Nggih, jadi panjenengan bisa dikatakan 70 tahun ini berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal. Itu panjenengan andekan sakit dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ngoten nggih. Kemudian fa'in afahu, dan ketika kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih, fa'in mongkon lamun afahu marsake sapa Allahu ing marid min maradhihi saking lorone marid, ngoten nggih, kharaja min dzunubihi mongko metu sapa marid min dzunubihi saking pira-pira dosane marid, kayaumin kaya dinane waladathu ummuh ngelahirake ing marid ummuhu sapa ibune marid. Ketika kalau panjenengan soin niki disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, nggih, panjenengan termasuk nopo diampuni seluruh dosa-dosanya seperti kayaumi waladathu ummuh, seperti panjenengan seakan-akan lahir dari kandungan ibu kita sedaya. Lah itu kalau misalnya kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados sakit itu ada 2. Ada yang disembuhkan oleh Allah, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah termasuk nopo? Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bagaimana kalau meninggal? Nggih, datang mriki dikatakan
Fa in qudhiya mongko lamun yen pasti alaihi sapa marid bil mauti kelawan mati adkhalahullahu mongko nglebokake ing marid Allah sapa Allah al jannata ing dalam swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Nggih. Ketika orang sakit ini ditakdirkan oleh Allah meninggal, diambil oleh Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa ketika enten pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa ngoten nggih. Telah meninggal dunia si fulan bin fulan dan sebagainya. Jenengan maosin apa ngoten niku? Jawab tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun sampai nggih sing ngumumaken ngeten kadang keliru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah niku perlu dimutakan raji'un, mboten damel jim ngoten nggih. Inna pewanter ngoten. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngoten lah. Kita luruskan ngoten nggih. Jadi kita mengingatkan jangan harus bersahabat, mboten sampai negur dengan suara yang keras kan ngoten nggih. Lah ketika kita sakit ini sudah takdirnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini adalah adkhalahullahu, Allah akan memasukkan orang-orang yang sakit dan meninggal tadi al jannata, dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Jadi ini keinginan kita semua dan termasuk impian kita semua ketika kita nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Kemudian kita tahu bahwa nggih lek tiyang arif billah mengatakan ngoten nggih, ketika ada saudaranya kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten nggih. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, lihat yang arif billah mengatakan bahwa karena di dalam tubuh kita ada 10 ruh, ngoten nggih, salah satu di antara ruh idhofi. Lah, mana yang akan kembali ini? Nggih, teng mriku disebutkan dengan ayat napa niku? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ngoten nggih, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu, maka masuklah kamu ke dalam orang-orang yang ibadah kepada Allah. Fadkhulu fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Terus karena di dalam unsur di dalam diri kita itu ada yang namanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad inilah nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tiang-tiang sufi niku malah justru loh, kok si fulan nggih dipanggil duluan, kok mboten kula Gusti, biasane ngoten. Lek kita itu sebudi, ya Allah, kalau sik dereng siap niki sanggone tasik kirang kada niku. Tapi orang-orang sufi ketika ada teman-temannya sudah meninggal, kados berangkat haji nih kalau Pak nggih. Kados berangkat umroh niku lho Mbah, nggih. Ya Allah si fulan berangkat haji, ya Allah kapan awak dhewe niku? Kita lek mati ngoten mboten? Pantun ngoten nggih. Saniki mboten mantun, ngomong sembarangan soalnya Masya Allah nggih. Dan terkadang perkataan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini semoga kebaikan-kebaikan yang kita lantunkan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kesimpulannya, keutamaan orang sakit adalah ada 2 nggih. Kalau orang sakit itu tidak sembuh ya termasuk dipanggil oleh Allah. Kalau sembuh, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Oleh karena itu panjenengan lek biasane setelah dari sakit kan sholat niku ketinggal enteng ngoten nggih, awak niku koyok fresh malih ngoten. Jadi kepingin sholat yang kemarin ditinggal-tinggalkan itu kepingin ada ghiro lagi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, sehingga
menawi enten kanca-kanca ingkang sakit, ayo kita jamaah bersama-sama nggih, termasuk besuk, kemudian kita doa, pun dangu-dangu nggih, lek ngendangi tiyang sakit, jangan sampai kita ajak ngobrol terus padahal beliau ini butuh istirahat. Ngoten nggih, dengan doa beberapa saat ngobrol sekedar, kita doakan bersama-sama dengan doa napa nika? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi. Kita sebutkan si fulan, antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nggih, 3 kali baru terus kita ngobrol sejenak, kita pamitan pulang. Ngoten nggih. Lah, ketika pamitan pulang ini biasanya ada para guru-guru kita kalau habis besuk orang sakit jangan langsung pulang, nggih, duka teng masjid riyin, wudu riyin dan sebagainya baru kita pulang. Ngoten nggih. Lah niku sesuai dengan pada saat ada Covid niku nggih. Jadi kita supaya bersih dulu, ke masjid dulu, wudu, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid baru kita pulang. Ngoten nggih. Begitu juga ketika kita setelah menopo teng saking makbaroh mengantarkan jenazah teng makam, jadi jangan langsung pulang, kita bersihkan nggih, kita ambil wudhu dulu, mungkin kita mampir temu sholat atau masjid ataupun di makbaroh ada misalnya air-air yang untuk kita bersihkan, walaupun kita masih bersih tetap kita itu sebagai baik jasadnya maupun rohaninya kita bersihkan supaya ada sesuatu hal yang tidak sampai ke rumah kita. Ngoten nggih. Jadi ketika meninggal insya Allah akan memasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, yaitu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muadzinu utawi muadzin huwa yasi muadzin hajibulillah. Ngoten nggih. Wal muadzinu utawi muadzin huwa yasi muadzin hajibullahi taala, iku pengawali Allah taala, yuktihi bikulli adzani. Ngoten nggih. Lan Allah maringi ing muadzin iku bikulli adzani kelawan saben-saben adzan thawaba alfi nabiyyin ing ganjarane 1000 nabi. Dados muadzin iki jangan diartikan ngeten, aku tak adzane cek padha ambek nabi, mboten ngoten nggih. Artinya pahalanya, bukan derajatnya seperti nabi, tapi pahalanya panjenengan dihitung thawaba alfi nabiyyin, yaitu ganjarane 1000 nabi. Niki kemuliaannya orang-orang yang melakukan muadzin. Jadi setiap azan sekali panjenengan diberikan pahala oleh Allah thawaba alfi nabiyyin, 1000 kenabian. Nggih, nabi setunggal mawon sing luar biasa napa malih 1000 kenabian. Ngoten nggih. Wal imamu lan utawi imam. Niki keutamaannya imam. Wal imamu lan utawi imam wazirullahi iku pati Allah. Lek tiyang muadzin iku dados napa? Hajibullahi taala, iku pengawale Gusti Allah. Diibarataken teng mriki niki pengawale Gusti Allah. Wal imamu, dan imam, keutamaannya imam ini adalah wa yazirullahi. Ngoten nggih, iku termasuk patihe Gusti Allah. Patih niki napa nggih? Termasuk panglima ngoten nggih. Utawa enten patih Gajah Mada, lek sakmaken nggih. Nggih napa nggih? Nggih panglima tertinggi kan ngoten nggih, istiparate ngoten. Yuktihi maringi sapa Allah ing imam bikulli sholatin kelawan saben-saben salat thawaba alfi siddiqin ing ganjarane 1000 siddiqin. Nggih, 1000 orang-orang siddiq, orang-orang yang melakukan amal soleh, yang selalu membenarkan nggih tentang ajarannya Allah, membenarkan tentang ajaran-ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang diutus mulai Nabiul Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus imam niki adalah termasuk patihe Gusti Allah, dan Allah memberikan setiap salatnya yaitu thawaba alfi siddiqin, yaitu pahala 1000 orang-orang yang siddiq. Nggih.
Lek pun nangsal ganjaran ditamel nopo kan ngoten nggih. Niku pertanyaan sing penting. Artinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menawi kita hubungkan dengan orang-orang yang sufi, dengan orang-orang arif billah, mereka sudah tidak butuh pahala lagi, mereka hanya butuh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tasik babakan syariat. Jadi masih enten iming-iming enten ini kersane ada ghirah untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal alimu utawi wong alim wakilullahi iku wakili Allah yuktihi maringi sapa Allah ing alim bikulli haditsin kelawan saben-saben hadis nuron ing nur yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ngoten nggih. Dados wong alim niki nggih kathah nggih guru-guru kita yang sudah alim termasuk Kiai Hasyim Asy'ari nggih, Wahab Hasbullah, Yai Wahab Hasbullah, dan guru-guru kita yang termasuk Yai Hamid, termasuk Yai Jamaluddin dan sebagainya, guru-guru kita semua itu adalah orang alim. Ini adalah wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat-kalimat beliau kita akhirnya jadi tahu mana syarat rukunnya sholat, mana syarat rukunnya puasa, mana syarat rukunnya haji, umroh dan lain sebagainya. Dan ini termasuk Allah akan memberikan setiap orang alim mengeluarkan satu hadis nggih ingkang kula aturaken niku napa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain nggih. Enten malih khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, satu hadis yang disampaikan oleh orang-orang yang alim ngoten nggih. Satu hadis ini adalah termasuk menjadikan nur yang akan datang di hari kiamat ngoten nggih. Kemudian enten malih napa nika Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya, syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Sehingga ketika panjenengan jamaah rajin membaca Al-Qur'annya rajin, insya Allah tidak khawatir, karena di makbaroh itu nanti amalan panjenengan bawa. Makbaroh itu akan menjaga panjenengan karena panjenengan rajin sholat tahajud jamaah membaca Al-Qur'an sesuai dengan dawe baginda napa nika Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan, advokasi kepada kita semua yang membacanya Al-Qur'an, yang mengurusi orang-orang yang pembelajaran Al-Qur'an, belajar mengajar Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, dan mereka orang-orang yang berjuang mengajarkan anak-anak di Al-Qur'an dan sebagainya akan diberikan syafaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian wa kataballahu lan nyatet sapa Allah lahu marang alim bi kulli haditsin kelawan saben-saben hadis ibadata alfi sanatin, yaiku ing ibadah 1000 tahun. Dicatat oleh Allah setiap melantunkan menyampaikan satu hadis kepada jamaah niku dicatat ibadah 1000 tahun. Wal muta'allimuna utawi wong-wong kang padha ngaji, nah niku gurune nggih termasuk ulama kita, termasuk kiai-kiai kita nggih ingkang sampun sumari. Terus bagaimana orang-orang yang belajar? Termasuk kalau panjenengan ini kan sama-sama belajar mengkaji firman-firman Allah, mengkaji hadis-hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muta'allimuna lan utawi wong kang padha ngaji minar rijali bayane pira-pira wong lanang, wan nisa'i lan pira-pira wong wadon, hum mereka niku semua khadamallahi hiya muta'allimun, hum hiya muta'allimun khadamallahu iku pelayane Allah. Terus panjenengan ngeten iki termasuk kula panjenengan saya dianggap oleh Allah pelayani Allah Subhanahu wa taala. Niku ibrah, jadi perumpamaan. Ngoten nggih. Lajeng fama jazaohum, mongko ora ana utawi walese nggih. Fama jazaohum boten enten gampangane pembalasane
jasa panjenengan ngaji tidak akan diberikan balasan illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau panjenengan ini berada di tempat yang tepat, berada di komunitas yang tepat, karena di dalamnya ini adalah sering kita kaji, yaitu firman-firman Allah, sehingga kita tahu, oh ini maknanya seperti ini. Sehingga orang-orang yang mengkaji, orang yang thalabul ilmi, baik gurunya yang menyampaikan maupun muta'allimuna, yaitu adalah orang-orang yang termasuk belajar ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum saapi-apike sira kabeh man utawi sapane wong ta'allama belajar sapa man, man ta'allama al-qur'ana al-qur'an wa yu'allimahu, dan juga mau mengajarkan Al-Qur'an. Nggih. Terus panjenengan harus ada ghirah bahwa belajar itu napa? Thalabul ilmi faridatun, napa? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lati. Jadi kita dituntut untuk mencari ilmu mulai dari kandungan ibu sampai ke liang lahat. Buktinya apa sampai ke liang lahat? Panjenengan kan ditalkin ngoten nggih. Si fulan panjenengan nanti ketika ada ujian dari Allah, yakinlah apabila ditanya mungkar nakir, tasik usuk nggih Bang nggih, teng talkin teng mriki nggih tasik insyaallah adat, dan itu kita baik sekali yang kita lestarikan supaya betul-betul sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang hidup ngoten nggih. Wa man napa niku man rabbuka nggih, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwatuka, dan sebagainya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imammu, ngoten nggih, dan siapa temanmu. Dan itu diajari ketika teman-teman kita sudah ada di dalam makbarah, ngoten nggih. Sehingga kula aturaken ngoten nggih, apakah ada dasarnya ketika kita mengucapkan di atas makamnya? Kan sebagian dari saudara-saudara kita kan tidak mau ke makam karena tidak ada contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggalnya napa nika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, baginda beserta para sahabatnya datang kepada Sa'ad bin Mu'ad dan ikut prosesi mulai memandikan, mulai mengkafani, sampai mensolati, sampai dimasukkan ke liang lahat. Baginda Rasulullah ikut semua, karena itu adalah termasuk sahabat kesayangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah diratakan dengan tanah, baginda Rasulullah melihat Sa'ad bin Mu'ad ini dihimpit oleh makamnya. Mungkin sudah sering kali kita cerita seperti ini, dihimpit oleh makamnya, dihimpit oleh bumi, sehingga baginda Rasulullah mengatakan napa nika, fasabahna, mengucapkan subhanallah subhanallah subhanallah, dan diikuti oleh para sahabatnya nggih, fasabahna tawilan, dan diikuti oleh para sahabatnya dengan bacaan yang sangat panjang. Kemudian tsumma kabbara, kemudian baginda Rasulullah membaca takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, fakabbarna, dan diikuti oleh para sahabatnya juga membaca takbir. Kemudian para sahabat salah satu diantaranya pertama bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, lima sabahta, lima kabarta, ya Rasulullah, kenapa engkau membacakan di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad ini membaca tasbih, membaca takbir? Apa, ada apa baginda Rasulullah Muhammad SAW? Qala, baginda Rasulullah mengatakan, laqad tadhayaqa ala hadzal abdi sholih hatta farajallahu an. Jadi ya Rasulullah, kenapa kau membacakan tasbih, membacakan takbir di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad ini? Kemudian bagi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, laqad tadhayaqa ala hadzal abdi sholih qabrahu hatta farajahullahu an. Karena aku melihat Sa'ad bin Mu'ad ini dihimpit oleh bumi, dihimpit oleh makamnya, sehingga aku memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala membaca tasbih di atas makamnya, membaca takbir di atas makamnya. Bahkan di dalam matan yang lain baginda Rasulullah membacakan tahlil, yaitu la ilaha illallah. Dan inilah sebagai hujjah, termasuk
teng mriki ada Yasin, ada tahlil, dikirimi kepada khususan ila hadratin Nabiil Mustafa wa khususan ila ruhi. Ngoten Pak nggih. Insyaallah sik enten nggih Yasinan mriki jamaah Ustaz nggih. Dan itu adalah dulu Rasulullah sudah mencontohkan pada awal. Kalau ada teman-teman kita yang mengatakan tidak ada hujahnya, berarti kurang banyak membaca kitab-kitabnya. Kan ngoten nggih. Kemudian hatta farrajahullahu an, sehingga ketika baginda Rasulullah membacakan tasbih, memohonkan kepada Allah, membaca takbir, makamnya ini lebar, hatta farajahullahu an, dan dibebaskan dari dihimpit bumi. Saat pembuat ini adalah para sahabat yang dicintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah sebagai hujah menawi kula panjenengan saya untuk melakukan kintun doa, membaca Al-Qur'an, membaca suratul Fatihah kepada ahli kubur kita masing-masing, itu sampai kepada ahli kubur. Yang sampai apanya? Sampai ke rohaninya, bukan ke jasadnya. Kalau jasadnya kan sudah nggak bisa apa-apa, tapi rohaninya tetap masih hidup. Oleh karena itu di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa Kamis malam Jumat itu ahli kubur sama pulang. Yang pulang apanya? Rohaninya. Menunggu ahli kubur itu. Siapa di antara keluargaku yang membaca suratul Yasin, membaca tahlil, membaca takbir dan lain sebagainya. Ditunggu sampai Jumat asar yang akan datang. Besok tadi asar Jumat tadi itu roh pada ngumpul lagi kepada di arwah, di alam roh. Besok Kamis lagi datang lagi seperti itu. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukan membaca Al-Quran, kemudian membaca wirid-wirid yang lain dikhususkan kepada ahli kubur kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan bacaan Yasin, tahlil, ahli kubur kita akan diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita baca sholawat bersama-sama nggih. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرماتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. آخر الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.